Pak Roni, bisa atau tidak kami sebagai petani desa atau petani di kampung membuat pupuk urea sendiri, di mana kandungan nitrogen dalam hal ini amonium senilai 46%, sama dengan urea subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau sama dengan urea petro yang kami beli ya di toko pertanian. Bisa atau tidak? Bahan baku yang kami punya daun-daun basah atau daun-daun di hutan atau daun-daun di kebun. Kira-kira bisa atau tidak? Kalaupun jawabannya adalah bisa, setara dengan pupuk urea yang kami beli atau dapat subsidi dari pemerintah itu, kalaupun bisa, daun apa yang Bapak Roni rekomendasikan untuk kami kumpulkan, untuk nanti kami olah, kami buat dengan cara manual, cara yang sederhana, agar nanti output atau hasilnya setara dengan urea nitrogen 46%. Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Apa yang tidak bisa? Bisa. Kalau bisa saya bilang bisa, kalau tidak bisa saya bilang tidak bisa. Dan pertanyaan Bapak Ibu itu yang bertanya bahwa bisa atau tidak dari daun basah berubah menjadi urea 46% nitrogen atau amonium, bisa jawabannya. Nah, daun-daun yang nanti saya pilihkan untuk Bapak Ibu, saya khususkan 3 saja ya. Karena 3 jenis daun ini yang memiliki tingkat protein atau tingkat asam amino tertinggi, dalam hal ini nitrogen ya. Kita pilih 3 daun. Daun pertama apa? Daun pertama kelor. Itu daun pertama. Daun kedua lamtoro. Daun ketiga itu gamal. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan 3 daun ini. Pilih salah satu yang ada saja ya. Yang penting 3 daun ini. Daun kelor boleh, daun lamtoro boleh, daun gamal boleh. 3 daun ini. Kenapa 3 daun ini? Daun yang lain nggak bisa? Bisa. Tetapi kita mau setarakan dengan pupuk urea kan? Maka kita harus butuhkan daun-daun tertentu, daun-daun khusus yang memiliki nilai protein atau asam amino tertinggi. Dalam hal ini 3 jenis daun ini. Kelor, lamtoro, atau gamal. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya 3 jenis daun ini, salah satu saja tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa kumpulkan daun-daun itu. Yang segar, nanti saya ajarkan untuk Bapak Ibu cara memilih daun yang nilai protein atau asam aminonya paling tinggi. Satu pohon kelor, satu tangkai daun kelor, belum tentu semua jumlah proteinnya sama setiap tangkai, setiap usianya. Belum tentu. Ada yang dari sedikit sampai yang banyak. Ada yang dari muda baru terbentuk protein atau asam aminonya. Ada yang sudah kental asam aminonya, sampai yang sudah mau menguap habis, menyusut habis asam aminonya. Nanti saya ajarkan Bapak Ibu cara memilih daun yang berkualitas tinggi untuk kita jadikan pupuk unsur hara ya. Yang pertama, jangan ambil daun yang paling pucuk ya. Jangan ambil daun yang paling pucuk atau paling muda ya. Kandungan unsur hara mineral di dalam situ masih sedikit. Yang paling banyak unsurnya di pucuk-pucuk itu adalah enzim. Yang paling banyak di pucuk-pucuknya itulah hormon atau ZPT. Yang paling banyak di situ adalah vitamin. Sedangkan unsur hara mineral dan protein sedikit sekali. Maka daun pucuk tidak kita pakai. Kelor, lamtoro maupun gamal tidak kita pakai pucuknya. Daun tua yang sudah pekat, apakah itu bisa? Itu kan pekat sekali. Itu tidak bisa. Daun yang semakin tua, penyusutan unsur hara dan mineral semakin terjadi besar-besaran. Dia kelihatan pekat, dia kelihatan hijau tebal, tetapi penyusutan mineral sudah terjadi besar-besaran karena sebentar lagi dia mau orange atau kuning dan mau gugur. Begitupun daun yang ciri-ciri ketiga, yaitu daun yang sudah orange atau sudah kuning, klorofilnya sudah tidak ada lagi, proteinnya sudah habis ya. Kita pilih daun ya atau pucuk atau tangkai yang memiliki daun itu tidak muda ya. Dia tidak muda tetapi tidak tua juga. Ya, kita pilih sedang-sedang, remaja. Ya, Bapak bisa pilihkan itu ya. Bapak bisa lihat. Kasat mata saya sudah tahu kok. Saya akan pilihkan daun-daun lamtoro, saya akan pilih daun-daun gamal, saya akan pilih daun-daun kelor yang tidak pucuk tetapi juga tidak tua juga. Dia ada di tengah-tengah, remaja. Dia memiliki unsur yang sangat komplit dan semuanya masih aktif ya. Penuh di situ. Kita pilih daun itu. Oke ya. Jenis daun Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian cara pengambilan daun untuk dikumpulkan untuk menjadikan pupuk organik, Bapak Ibu juga sudah tahu. Sekarang sudah ada bahannya. Sekarang tinggal kita timbang. Bagaimana caranya agar kita bisa menentukan berapa kilo yang kita butuhkan agar nanti setara dengan 1 kilo pupuk urea. Patokan kita adalah 1 kilo pupuk urea saja ya. 1 kilo pupuk urea atau 100 gram pupuk urea mengandung 46% nitrogen. Otomatis dari 1000 gram atau 1 kilo pupuk urea mengandung 460 gram amonium atau nitrogen ya. Kita beli 1 kilo atau 100 gram, dia memiliki nitrogen urea itu 460 gram. Nah, sekarang lebih mudah, untuk lebih gampang, saya ajak Bapak Ibu kita coret-coret aja ya. Saya tulis dulu untuk menjelaskan agar Bapak Ibu lebih mudah menangkapnya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di depan ini saya tuliskan perbandingan ya. Kita kan Bapak Ibu kan pertanyaannya mau setara ya. Daun-daun yang dipunya di kampung di desa mau setara dengan urea. Kita pakai patokan 1 kilo ya. Kita pakai patokan 1 kilogram. Ini patokan kita. Jadi ureanya 1 kilogram. Urea 1 kilogram ini memiliki nitrogen 46%. Otomatis kalau kita beli urea 1 kilo atau 1000 gram ya. Kita beli urea 1 kilo atau 1000 gram ini kita dapat 460 gram nitrogen. Dalam hal ini bentuknya amonium. Ya, dalam ini bentuknya amonium. Kita beli 1 kilo saja atau 100 gram, maka kita sudah dapat 460 gram nitrogen, dalam hal ini amonium. Ya, sekarang berapa kilogram yang kita butuhkan untuk daun kelor atau daun lamtoro atau daun gamal agar setara dengan ini, 460 gram ini, setara dengan kalau kita beli 1 kilo urea. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, kalau daun basah, daun segar ya, daun segar atau daun basah, nah, ini belum kering atau belum diolah atau belum dimakan oleh ternak, dia masih fresh di pohon. Dia memiliki berapa? Dia memiliki 4%. Ini sebenarnya 2-4%, ya, kadar nitrogen, ya. Nitrogen. Dia memiliki kadar nitrogen dalam hal ini adalah asam amino. Nah, asam amino. Di dalam daun itu memiliki jumlah nitrogen atau kandungan nitrogen dalam bentuk asam amino. Sedangkan urea itu bentuknya sudah amonium, ya. Ini amonium ini sudah bisa langsung dimakan oleh tanaman. Sedangkan ini asam amino belum bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Tanaman tidak makan asam amino, Bapak Ibu. Tanaman justru menghasilkan asam amino. Asam amino ini nanti dirombak oleh tanaman, ya, atau terurai di tanah, nanti dia menjadi amoniak, ya, nanti saya jelaskan. Intinya daun segar itu dari kandungan terkecil, daun hijau ya. Kandungan terkecil itu 2% nitrogen sampai 4%. Nah, biasanya daun kelor, daun lamtoro, daun gamal memiliki tingkat nitrogen itu 3,8 sampai 4%. Paling tinggi 4% nitrogennya. Kita pakai patokan 4% ya, nilai tertinggi. Nah, kalau misalnya 1 kilo
1 kilo kita ambil daun lamtoro segar atau gamal segar, maka kalau dia memiliki 4%, 1 kilo sama dengan 4% nitrogen, maka sekarang kalau misalnya 1 kilo ini kita konversi ke gram, 1000 gram daun kelor, maka otomatis cuma 40 gram nitrogen dalam bentuk asam amino. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kumpulkan daun kelor, daun lamtoro, daun gamal, dikumpulkan daun segar ini, maka 1000 gram atau 1 kilo yang Bapak Ibu kumpulkan cuma menghasilkan 40 gram asam amino. Asam amino ya, bukan amonium, berbeda ini. Ini nitrogen mentah ini, asam amino. Ini harus diolah lagi, diproses lagi, dikomposkan lagi supaya dia bisa menjadi amonium ya. Oke, berarti kalau kita cuma dapat 1 kilo daun segar itu 40 gram, setara nggak dengan ini? Nggak setara, ini nggak setara. Urea saja 1 kilo, urea 1 kilo saja, dia punya 460 gram. Ya, sedangkan daun gamal, daun kelor 1 kilo cuma 40 gram. Timpang berapa puluh persen ini? Jadi sekarang Bapak Ibu kita harus hitung bagaimana caranya, berapa jumlah yang kita perlukan, berapa puluh kilo supaya setara dengan ini. Nah, sebelum kita konversi berapa puluh kilo kita butuhkan supaya nanti nilai nitrogennya setara dengan 460 gram amonium ini, maka kita harus konversikan dulu. Daun basah yang kita punya dalam bentuk asam amino. Nah, ini tidak sama, asam amino dengan amonium tidak sama. Caranya supaya sama, kita konversi dari asam amino ke amonium. Caranya bagaimana? Caranya kita lakukan nitrifikasi. Ya, nitrifikasi itu proses perubahan perombakan nitrogen bebas N2 di udara, di atmosfer, berubah menjadi nitrat, dimakan oleh tanaman, lalu kelebihannya dibuang lagi ke udara atau proses denitrifikasi oleh bakteri denitrifikasi sehingga nitrat ini, ya, NO3- ini keluar kembali ke udara dalam bentuk N2, balik lagi. N2 di atmosfer kembali lagi, ya, dia kembali lagi bentuknya. Nah, proses ini yang mau kita hitung sekarang supaya asam amino kandungan nitrogen dalam daun itu bisa berubah jadi amonium. Kita komposkan. Komposkan itu proses nitrifikasi, ya. Jadi daun gamal ini, daun kelor lamtoro ini Bapak Ibu kumpulkan, ya, kumpulkan 1 kilo saja patokan kita, kumpulkan 1 kilo atau 1000 gram. Kumpulkan lalu dibuat kompos. Mau ditambahkan bakteri dekomposer juga nggak apa-apa. Mau ditambah tanah humus sebagai agen hayati untuk mendekomposisi daun kelor ini sehingga bisa menjadi kompos juga nggak apa-apa. Atau tanah biasa di pekarangan yang lembab juga nggak apa-apa. Intinya ada bakterinya saja atau jamur perombaknya sehingga dia bisa terjadi dekomposisi sehingga menjadi kompos. Daun-daun segar ini dikomposkan. Sudah tahu lah Bapak Ibu cara komposkan daun segar itu seperti apa, buah-buahan itu seperti apa ya, tidak perlu saya jelaskan. Setelah dikomposkan daun-daun segar ini, ya, maka dari asam amino, bentuknya asam amino ya, asam amino, dia akan terjadi pembusukan. Dekomposisi itu pembusukan ya. Pembusukan ini asam aminonya 40% ya, 40 gram ya. Oke, 1 kilo ya. Setelah terjadi dekomposisi ya selama 14 sampai 21 hari proses kompos, maka dia akan berubah menjadi amoniak. Ya, dia akan berubah menjadi amoniak. Amoniak ini proses dari amonium asam amino yang membusuk menjadi amoniak seperti ikan, ya, ikan. Kalau busuk jadi apa? Ikan ini kan isinya asam amino ya, protein asam amino ya, nitrogen dalam bentuk asam amino atau protein. Ikan ini kalau membusuk jadinya apa? Jadinya amoniak, ya, kotoran amoniak ya. Nah, daun ini pun sama, dia kalau membusuk terjadi dekomposisi dia berubah menjadi amoniak. Nah, di sini dari asam amino 40 gram nitrogennya terjadi pembusukan atau penguraian menjadi amoniak, dia terjadi penyusutan menjadi sekitar 35. Kita taruhlah 35 gram ya. Menyusut 5 gram. Nitrogennya berkurang 5 gram dari proses ini ya, dia menjadi amoniak. Kita taruhlah saja angkanya 35. Ini besar ini. Kemudian dia dari amoniak ini dia akan berubah menjadi amonium. Nah, di sini dia sudah memiliki ikatan ion. Di sini jadinya NH4+ kation, ya. Dia sudah berubah menjadi ion kation. Dan ini sudah mengandung ion kation ini positif, NH4 amonium ini sudah ada ion positifnya, satu atom. Otomatis dia sudah bisa diserap oleh tanaman sama dengan ini amonium ini sudah sama dengan urea tadi. Mana? Nah, ini. Sudah setara dengan amonium. Jadi N dalam urea ini 1 kilo 460 gram ini N-nya dalam bentuk amonium sudah setara dengan daun lamtoro atau daun kelor kita yang sudah bersifat amonium, ya. Di sini dia sudah menyusut menjadi 30 gram. Dari asam amino turun ke berubah menjadi amoniak, dia turun menjadi 35 gram nitrogennya. Dari amoniak diproses lagi menjadi amonium, dia turun menjadi kurang 5 gram, dia turun menjadi 30 gram. Ini asumsi saja, kurang lebih seperti itu. Jadi dari 1 kilo atau 1000 gram daun kelor dalam hari ini asam amino nitrogennya, dia berubah menjadi amonium, maka dia sudah berubah menjadi 30 gram, menyusut menjadi 30 gram amonium. Ya, dari 1000 gram. Nah, sekarang kita sudah dapat satuannya sudah sama-sama amonium. Nah, sekarang kalau misalnya 1 kilo atau 1000 gram daun kelor, kita dapat 30 gram amonium, maka berapa kilo yang kita butuhkan atau berapa ribu gram yang kita butuhkan agar setara dengan 460 gram urea 1 kilo. Tinggal kita konversi. Kalau 1 kilo daun lamtoro, 1 kilo daun lamtoro sama dengan 30 gram amonium, ya. Berarti kalau 10 kilo daun lamtoro segar, 10 kilo daun lamtoro, kita dapat 300 gram amonium. Nah, kalau 10 kilo, 300 gram masih sudah setara belum? Belum, ini 460. Kita tambah lagi. Kalau 15 kilo daun lamtoro, berarti 450 gram amonium. Nah, sudah setara belum? Hampir, ya. Ini 450,
ini 460, beda 10 gram saja ya. Kalau urea kita beli 1 kilo, kita sudah dapat 460 gram. Sedangkan kalau proses ini ya, kita buat kompos dari daun kelor atau daun lamtoro sebanyak 15 kilo, kita dapat 450 gram amonium ya. Hampir sama. Kita anggap saja sama ya. 450 dan 460 anggap saja sama. Tetapi yang membedakan di sini, urea memiliki 460 gram amonium dan daun lamtoro 15 kg ya, ini 1 kilo memiliki, daun lamtoro 15 kilo memiliki 450 gram amonium juga. Bedanya di sini adalah amonium di sini adalah amonium organik. Sedangkan urea ini amoniumnya adalah amonium alam atau diolah dari gas alam. Gas ini bentuknya gas. Sedangkan ini bentuknya juga gas, tetapi masih dibungkus, gas ini masih dibungkus oleh amoniak. Nah, masih dibungkus oleh amoniak, masih terperangkap. Nah, gas ini nanti diolah, diproses untuk menjadi nitrit ya, atau nitrat ya, yang nanti akan dimakan oleh tanaman. Jadi kalau kompos kita yang mengandung amonium organik ini, kalau nanti dirubah menjadi nitrit, NO2-, kemudian diolah lagi menjadi nitrat, NO3- oleh bakteri nitrifikasi, Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacter dan lain sebagainya, membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan, paling lambat 1 tahun. Ini paling cepat, ini paling lambat. Paling lambat 1 tahun untuk dari kompos daun kelor atau daun lamtoro ini, dari amonium yang kita kumpulkan 15 kilo menjadi nitrat, dia butuh 3 bulan sampai 1 tahun. Berarti 3 bulan paling cepat, 1 tahun paling lambat, baru tanaman bisa makan nitrat. Sedangkan bedanya dengan gas alam murni, urea, pupuk urea, yang ditambang dari gas alam, perubahan dari amonium ini berubah menjadi nitrit dan diubah menjadi nitrat dalam waktu 3 sampai 5 hari. Dia langsung jadi nitrat, NO3-. Ini bedanya, karena ini diambil dari bahan organik, gas yang masih terbungkus oleh amoniak organik. Sedangkan ini gas alam murni, sudah dilakukan proses yang disebut dengan destilasi atau pemurnian gas murni, gas alam. Sehingga dia murni amonium murni, dia murni nitrat murni, dia murni sebagai unsur hara murni karena diambil dari gas yang murni atau dimurnikan. Seperti itu. Apakah dia melalui proses nitrifikasi oleh bakteri Nitrosobacter seperti daun-daun kelor ini? Tidak, dia melewati proses kimia, hidrolisis. Ya, seperti itu. Makanya urea itu Bapak Ibu tabur di lahan, pupuk urea itu ditabur di lahan, terkena air, terhidrolisis dengan H2O, maka dia akan terjadi proses kimia yang akan membentuk dia menjadi nitrit dan nitrat. Dalam waktu berapa? Ya 3 sampai 5 hari. Makanya kalau kita kasih pupuk urea ke tanaman, kurang dari 1 minggu, Bapak Ibu, hasilnya sudah ada, daun sudah hijau. Sedangkan kalau kompos ini Bapak Ibu kasih ke daun yang kuning, ya, kita butuh 3 sampai 1 tahun. 3 bulan sampai 1 tahun, baru daunnya hijau. Itu proses bedanya. Tetapi kalau Bapak Ibu tanyakan apakah bisa atau tidak bisa, untuk kita bisa setarakan atau kita bisa membuat sendiri pupuk urea dari pabrikan, urea Petro, yang memiliki 1 kilo itu memiliki 460 gram atau 46% amonium, ya. Bisa tidak kita pakai daun-daunan seperti daun segar? Bisa. Kita dapat 450 gram amonium. Bedanya nanti, amonium dalam hal ini yang kita buat ini adalah amonium dalam bentuk organik. Dia harus melalui proses nitrifikasi oleh bakteri. Sehingga apa? Sehingga bisa berubah menjadi nitrat. Sedangkan yang ini tidak perlu bakteri, Bapak Ibu. Urea ini tidak perlu bakteri untuk proses segala macam. Urea ini Bapak Ibu kasih ke tanah, bakteri nitrifikasi tidak perlu kerja, dia akan terhidrolisis sendiri dan terjadi reaksi kimia untuk berubah dia menjadi nitrit dan nitrat dalam waktu 3 sampai 5 hari saja, ya. Makanya kalau kita tanam hidroponik ini nggak ada bakterinya Bapak Ibu. Ini pipa hidroponik, instalasi hidroponik. Bapak Ibu kasih cemplungin urea ke sini. Urea ini terhidrolisis dengan air, tanaman sudah makan amonium, tanaman sudah makan nitrat, dan tanaman sudah menunjukkan dampak-dampak yang signifikan dalam waktu 3 sampai 5 hari. Coba aja Bapak Ibu kasih urea ke hidroponik. Hijau nggak 3 sampai 5 hari? Hijau. Tapi kalau kompos ini Bapak Ibu kasih ke hidroponik, hijau nggak? Nggak hijau. Butuh waktu berapa lama? 3 bulan. Sayurnya sudah panen, kelamaan. Kalau ini Bapak Ibu mau buat seperti ini, untuk tanaman-tanaman tahunan, jeruk, alpukat, durian, kelapa sawit, boleh seperti ini. Karena proses terjadi amonium, dari amonium ke nitrat, butuh waktu 3 sampai 1 tahun. Jadi untuk tanaman-tanaman tahunan, bisa Bapak Ibu gunakan pupuk kompos yang berbahan daun kelor atau daun gamar ini, hitungannya seperti yang saya berikan tadi. Tapi kalau tanaman umur pendek seperti sayur-sayuran, yang panennya 28 hari, panennya 29 hari, 27 hari panen, Bapak Ibu memberikannya ke lahan sebelum ditanam sayur-sayur ini, 3 bulan atau 4 bulan sebelum tanam. Kompos masuk dulu, 3 sampai 4 bulan, baru bulan keempat ditanam sayurnya. Baru ini sudah bisa dimakan. Tetapi kalau ditanam sayur, hari ini ditanam, besok baru atau minggu depan dikasih kompos, iya nggak main. Mana bisa diserap dalam prosesnya. Kalau mau dimakan ya amonium dimakan. Amonium kan langsung dimakan oleh tanaman, ya. Itu bisa. Tetapi kalau nitrat yang Bapak Ibu harapkan nggak bisa, ya. Seperti itu. Nah, besok Bapak Ibu saya mau lanjut lagi ke ini ya. Ini kan daun segar ya. Kalau kita mau, ini kan kepanjangan ini. Gini deh, nanti besok kita masuk di ini ya. Daun kering. Nanti daun kering ini saya gabung dengan kotoran hewan. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu tanya lagi, ini kan daun basah nih Pak yang Bapak jelaskan. Di tempat kami nggak ada daun basah atau daun segar, adanya daun kering, daun yang gugur. Kemudian ada juga kotoran hewan, gimana? Hitungannya beda. Kenapa hitungannya beda? Karena unsurnya di sini Bapak Ibu. Daun basah itu 2-4% tadi, daun segar. Sedangkan kalau daun kering lebih kecil lagi. Kotoran hewan jauh lebih kecil. Tingkatannya gini, daun basah, daun segar atau daun basah, kemudian daun kering. Ya, daun kering. Kemudian di bawahnya adalah kohe. Kohe ini adalah jumlah paling kecil.
Nitrogen paling kecilnya ada di kohe, ya. Yang paling tinggi itu daun basah, daun kering baru kohe, ya. Oke Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa besok. Nanti kita gabung saja penjelasan ini, dan akhir kata saya ucapkan, tetap Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.